السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Kemudian hadis yang ketiga, ini lebih penting lagi mengenai tawassul ya. Jadi ini kesimpulan bab sebelumnya bagi yang terputus mungkin ada kesibukan, bahwa tawassul yang disepakati ada dua, yang diperdebatkan ada satu. Apa arti tawassul? Tawassul bukan ngirim Fatihah. Tawassul itu berdoa dengan menyebutkan orang-orang soleh, orang-orang yang kita anggap suci, nabi kah, malaikat kah, guru kah. Nah, ini yang kemudian diperdebatkan. Jadi yang pertama namanya tawassul dengan asmaul husna wa sifatihi. Tawassul dengan nama Allah dan sifat-sifatnya yang indah. Ini sepakat. Contohnya kita berdoa bi rahmatika farhamna, dengan rahmatmu maka sayangi kami. Ini tawassul juga. Atau Bapak Ibu selesai khatam Quran punya doa, itu tawassul dengan kalam Allah. Kalam Allah itu sifatnya Allah. Untuk apa tawassul? Memantapkan doa. Maka tawassul yang pertama ini nggak ada yang mengingkari, semuanya sepakat. Yang kedua tawassul dengan amal soleh. Ini yang cerita orang masuk goa terjebak di situ, masih ingat? Ya, doa pertama kebuka dikit, doa kedua kebuka dikit, doa ketiga kebuka semua dan mereka bisa keluar. Ini tawassul dengan amal soleh, sepakat semua. Namun mulai perdebatannya yang ketiga, tawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal dan tidak di depan kita. Orangnya hidup tapi jauh dari kita, ini diperdebatkan juga. Siapa yang memperdebatkan? Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau salah satu syekh yang disebut oleh Imam Zahabi dengan Syekhul Islam. Syekhul Islam itu banyak. Syekhul Islam Ibnu Hajar al-Haytami, Syekhul Islam Zakaria al-Ansari, Syekhul Islam Ibnu Hajar al-Asqalani, banyak sekali Syekhul Islam. Saking banyaknya Syekhul Islam, maka juga banyak fahamnya. Syekh Ibn Taimiyah tidak membolehkan tawassul dengan orang yang sudah meninggal, hatta itu Nabi, kecuali dengan mengartikan, ya Allah dengan imanku kepada Nabi. Misalnya ada orang baca, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ini tawassul dengan Nabi. Ini diperdebatkan. Bagi Ibnu Taimiyah boleh dengan syarat, ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabb dengan Nabi al-Mustafa, Nabi pilihan. Maksudnya apa? Dengan iman dan cinta kami kepada Nabi, maka kabulkan doa kami. Ini yang dibolehkan tawassul oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini imamnya Salafi, tapi bukan salaf. Salaf itu sampai abad ketiga. Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai 728, jadi sudah khalaf. Beliau mengatakan boleh menyebutkan bi Muhammadin atau bil Mustafa, artinya dengan iman dan cinta kami kepada Nabi. Nah, ini tawassul versi Imam Salafi. Tapi beberapa ulama Salafi belakangan, seperti guru dari guru saya punya guru namanya Syekh bin Baz rahimahullah di Saudi. 9 tahun beliau ngaji di Riyadh. Beliau mengatakan apa? Nggak boleh mau bilang dengan imanku, apalagi versi orang-orang di Yaman atau di Al-Azhar. Jadi beliau nggak sepakat. Lagi orang NU ya, dengan kemuliaan Nabi maka kabulkanlah doa kami. Bagi Syekh bin Baz nggak boleh. Siapa lagi? Syekh Albani rahimahumullah, Syekh Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan. Ini satu grup kita sebut syuyukh salafiyah, syekh salafiyah. Namun Syekh Al-Azhar ini perlu kita ketahui Pak, biar kebuka bahwa pendapat itu nggak satu model ya. Teksnya sahih, pemahamannya macam-macam. Jadi tidak semua dalil yang sahih pemahamannya satu ya. Ulama Azhar, ulama Yaman, ulama Maroko, ulama Suriah, ulama Kuwait kebanyakan membolehkannya. Ya Allah dengan kemuliaan Nabi maka kabulkan. Ini fatwa dari Azhar, fatwa Darul Ifta membolehkannya. Maka ya Rabbi bil Mustafa tidak bid'ah menurut ulama Azhar, tapi bid'ah menurut ulama Saudi. Ulama Saudi yang resmi, yang nggak resmi banyak yang membolehkannya ya. Saya sering berkunjung ke ulama yang tidak resmi itu. Karena kalau berguru yang resminya udah biasa, tinggal ngaji Pak habis subuh, mana ada habis maghrib, kita bisa duduk ya di beberapa bab pintu-pintu Al-Aziz apa ya. Itu banyak majelis-majelis yang resmi dari Masjidil Haram. Itu baru muncul secara terbuka sejak tahun 80-an. Sebelumnya semua imam-imam mazhab, syekh-syekh mazhab lintas paham masih boleh ngajar di Masjidil Haram. Semenjak tahun 80-an nggak boleh Pak. Nah makanya sekarang kita tahunya Masjidil Haram begitu aja modelnya. Bismillahnya nggak pernah dijahar lagi.
Subuhnya nggak kunut-kunut lagi, ya. Di sini ada kunut nggak subuhnya? Ya, sesekali nggak kunut, sesekali kunut, nggak apa-apa, bagus begitu. Karena ada hadis yang sahih mengenai kunut, ada hadis sahih tidak kunut. Yang afdol mengamalkan dua sunnah itu. Oh, saya kan Syafi'i. Imam Syafi'i ngomongnya apa? Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Jika itu sahih, itulah mazhabku. Tapi ini perkataan ini diperdebatkan maknanya, ya. Ini sahih menurut Imam Syafi'i, bukan menurut ente. Ya sudah, ya. Ini perbedaan kita. Kalau kita ngotot dengan satu paradigma, hancur masjid ini. Ya, biar masjid ini indah seindah Asmaul Husna, maka kita harus cover semua, Pak. Ya. Yang masih bisa diajak kerjasama membangun masjid, kita ajak dia. Kalau enggak, ya sudah, kita tinggal dia. Ya, kita tinggal aja, Pak. Masjid ini milik umat, maka kita harus membangun umat. Kalau masjidnya sudah bagus, maka yang harus dibangun adalah ilmunya. Ya. Orang yang mau membangun itu, mungkinkah membangun rumah dengan satu bahan? Gak mungkin. Bangun rumah mesti dengan banyak bahan. Begitu juga mau bangun peradaban pemikiran, harus banyak macam. Oh, itu ulama syubhat, ustadz syubhat. Ya sudah, orang begini nggak bisa diajak ini, ya. Nah, kalau udah dikit-dikit nilai orang syubhat itu nggak bisa diajak, Pak. Nah, orang kayak gini kita ajak ngobrol bahwa nggak bisa bangun umat dengan satu paradigma. Ya, paradigma itu sudah banyak semenjak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Saudara makan Allah, jika ragu tentang tawasul dengan orang wafat walaupun soleh, hatta itu Nabi, antum boleh tinggalkan. Ambil yang disepakati. Tapi kalau yang ikut ulama Azhar, silakan. Ulama Azhar biasa Pak tawasul. Ya, salah satu kitab yang dipakai di kolam ulama Azhar namanya Kitab Aqidah Sanusiyah. Itu banyak sekali tawasulnya. Bijahin Nabi SAW, kitab akidah. Karena mereka tidak menganggap bertawasul itu meminta kepada orang, tetap meminta kepada Allah. Ya. Beda cara fahamnya dengan ulama Saudi. Bagi ulama Saudi, tawasul itu sama aja kayak minta ke makhluk. Jadi beda faham. Sebenarnya yang dikatakan oleh ulama Saudi itu benar. Kalau minta ke makhluk, syirik. Kita cross check. Apakah benar ulama Azhar, ulama Yaman, ulama Maroko bermaksud seperti itu? Kamu minta ke Nabi Muhammad? Enggak, mintanya kepada Allah. Berarti yang dianggap syirik oleh ulama Saudi itu nggak kena ulama Azhar, nggak kena ulama Yaman, ulama NU nggak kena sebenarnya, nggak kena, Pak. Namun karena kita tidak faham apa maksud orang, kita anggap dia kena oleh fatwa itu. Ya, semoga bab yang pertama yang sekitar 13 hadis itu dapat membuka wawasan kita mengenai perkara akidah, perkara niat. Ya. Amin ya rabbal alamin.